Selamat siang pemirsa, saya Septia Delia melaporkan untuk Unila TV. Saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, yang mana pada hari ini Jumat 3 Januari 2025 tengah berlangsung acara pelepasan mahasiswa KKN MBKM Universitas Lampung periode 1 tahun 2025. Acara ini dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat yang dibuka oleh MC. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Unila, dan juga doa. Acara dilanjutkan dengan rangkaian acara resmi. Ketua LP2M, Ibu Dr. Eng Insinyur Dikpride Despa, MT IPM ASEAN Eng, menyampaikan laporan mengenai persiapan dan pelaksanaan KKN MBKM kali ini. Beliau menyampaikan apresiasi atas semangat para mahasiswa dan berharap agar program KKN dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Perlu diketahui pemirsa Unila TV, KKN MBKM tahun ini mahasiswa tersebar di 5 kabupaten yang berbeda, yaitu Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Utara, Tulang Bawang, dan juga Tulang Bawang Barat. Terdapat pula mahasiswa yang mengikuti KKN bilateral di Provinsi Banten. Sambutan hangat juga disampaikan oleh Ibu Rektor Universitas Lampung, Ibu Profesor Dr. Insinyur Lusmelia Afriani DEA IPM ASEAN Eng. Dalam sambutannya, Rektor menekankan pentingnya KKN sebagai bagian integral dari proses pembelajaran mahasiswa. Beliau berharap agar para mahasiswa dapat belajar banyak dari masyarakat dan memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan desa. Tidak hanya dari internal kampus, acara ini juga dihadiri oleh pejabat Gubernur Lampung yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik, serta perwakilan dari pemerintah daerah. Acara dilanjutkan dengan serah terima mahasiswa KKN kepada pemerintah daerah, diikuti dengan pemakaian alma mater dan juga atribut KKN, secara simbolis yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Selanjutnya pemaparan materi mengenai daerah KKN oleh pemerintah daerah. Hari ini kita melepas KKN periode pertama tahun 2025, di mana KKN pada tahun ini itu diikuti oleh 8 fakultas dan semua prodi ikut dalam KKN tersebut. Di mana mahasiswa yang ikut di periode pertama tahun 2025 itu sebanyak kurang lebih 7.100 yang tersebar di 5 kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Tetapi juga pada tahun ini, yaitu di periode pertama tahun 2025, Unila juga mengirim 35 mahasiswanya untuk KKN ke Banten yang bersama-sama dengan mahasiswa dari Untirta begitu. Dan perlu diketahui bahwa Unila mengadakan KKN itu 2 periode. Jadi yang sekali adalah periode pertama, nanti di bulan Juli itu ada lagi periode kedua. KKN selama 40 hari di desa masing-masing itu sudah kita tempatkan, dan sebelum berangkat mahasiswa itu sudah kita bekalkan program-program apa yang akan mereka bawa selama KKN, selama 40 hari di desa. Harapannya bahwa mahasiswa kita bisa menerapkan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah diprogramkan sebelum mereka KKN. Dan mereka bisa membaur dengan masyarakat setempat dan menerapkan apa yang sudah mereka dapat di bangku kuliah dan diterapkan di lapangan. Nah, setelah KKN ini nanti selesai, mereka harus membuat laporannya sebagai mata kuliah KKN, karena ini adalah termasuk dalam mata kuliah KKN. Dan disitulah mereka bisa nanti menikmati dan bisa merasakan bagaimana mereka sudah menerapkan ilmu pengetahuannya di tempat KKN-nya tersebut, tentu dengan bimbingan dosen-dosen lapangannya. Ada sekitar kurang lebih 128 dosen bimbing yang siap membimbing adik-adik mahasiswa KKN gitu. Lalu bagaimana pesan khusus untuk para mahasiswa nanti ketika sedang menjalankan KKN MBKM? Saya berharap bahwa adik-adik semua bisa dapat menjalankan programnya, bisa berbaur dengan masyarakat setempat, kemudian harus menjaga nama baik alma mater tercinta kita ini, sehingga berharap tidak ada permasalahan-permasalahan yang timbul selama masa KKN. Yang diharapkan setelah melakukan KKN MBKM, Ibu, bagi mahasiswanya? Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa KKN ini adalah temanya adalah KKN MBKM. Nah, di mana
masing-masing kelompok, masing-masing program studi itu menyesuaikan KKN-nya berdasarkan program studi tersebut. Harapannya setelah mereka pulang nanti mereka akan menyadari, merasakan bahwa ilmu mereka adalah dipakai untuk masyarakat dan bisa membantu masyarakat setempat. Ya, baik. Jadi pihak dari universitas dalam hal ini melalui LP2M lalu sentra KKN menugaskan beberapa dosen pembimbing lapangan untuk turun ke lapangan untuk melakukan survei lokasi, ya, survei lokasi KKN di semua desa yang akan menjadi lokasi peserta KKN, ya. Yang kedua, diadakan pra KKN, lalu mengajak para mahasiswa untuk melihat lokasi supaya mereka bisa beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang ada di tempat di mana mereka ber-KKN di lokasi yang bersangkutan. Saya pikir itu yang diupayakan oleh pihak universitas melalui LP2M dan sentra KKN sebagai pelaksana di lapangan. Saya kira itu kurang lebihnya yang kita lakukan. Oke. Saya tambahkan. Oke, mungkin tambahan dari saya, selain itu setelah mahasiswa sudah melakukan pra-KKN, sudah mengetahui lokasinya, kemudian mengetahui potensi, kemudian masalah, kemudian mahasiswa juga didampingi oleh DPL untuk bagaimana mereka melakukan penyesuaian yaitu dalam program kerja. Jadi program kerjanya itu disesuaikan dengan kebutuhan ataupun plan dari masing-masing kabupaten. Jadi selain itu juga mereka melakukan komunikasi langsung ke aparat yang paling dekat yaitu pihak kecamatan dan desa. Gitu. Ini kan terbagi di 5 ya, Bu? Ya. 5 kabupaten. Lima kabupaten. Bagaimana Ya. itu pertimbangan untuk memilih kabupaten tersebut? Oke, sebenarnya kalau untuk pertimbangan khusus tidak ada, tetapi memang kami di KKN melakukan rapat gitu ya, diskusi, dan itu berdasarkan topografi ataupun kebutuhan. Artinya di sisi pesisir kita ada Lampung Selatan gitu ya, kemudian di pertanian ada Lampung Tengah ya Pak Usman ya, kemudian ada Kota Bumi juga gitu, jadi mewakili. Jadi nanti program kerjanya ada yang di bidang perikanan gitu ya, ada pertanian, kemudian ada teknologi, kemudian tadi juga disampaikan ada digitalisasi, UMKM dan sebagainya. Itu sih. Oke, lalu tantangan terbesar karena sekarang kan KKM MBKM gitu katanya. Ya. Nah, Pak Usman bisa ini. Saya kira bukan tantangan buat MBKM itu. Yang jadi tantangan ini di musim hujan. Ya, musim hujan sehingga mungkin adik-adik peserta yang ber-KKN ini mungkin dibatasi ruang gerak akibat karena hujan. Kalau MBKM saya kira nggak ada tantangannya saya kira. Ya karena memang sebelum ini disepakati KKN MBKM, kami juga Ketua LPPM, kemudian Wakil Rektor 1 itu sudah mensosialisasikan bagaimana KKN ini bisa mensupport IKU 2 dengan meningkatkan hijau ya, jadi IKU 2-nya naik gitu sih. Jadi melalui ini dan alhamdulillah disupport oleh fakultas, jurusan dan program studi. Kalau persiapannya lebih banyak banget ya rapat. Kayak kan kita kebetulan satu desa juga 2 kelompok. Jadi kayak kita tuh berusaha berkoordinasi sama desa juga sama kelompoknya gitu, kayak buat persiapan prokja sebenarnya yang banyaknya. Bagaimana berkontribusi untuk keberhasilan program KKN ini? Kalau kontribusi karena kebetulan saya kan jadi sekretaris dari prokjanya, dari desanya. Jadi saya berusaha untuk kayak support dari samping gitu, kayak misalnya kalau Kordes dia lebih fokusnya buat berhubungan dengan ke desanya, terus kayak lebih ke kelompoknya. Kalau aku kayak nyiapin dari sampingnya kayak kebutuhannya, kayak kita ngecek lagi, terus konfirmasi sama kelompoknya gitu. Aku berusaha untuk mempersiapkan apa yang aku bisa di posisi aku. Lalu harapannya setelah mengikuti KKN MBKM ini apa Pak?
harapannya pertama semoga apa yang udah kita sampaikan nanti itu yang udah kita kontribusikan ke desa itu bisa bermanfaat, dan juga karena tujuan dari kelompok kita juga mencari prokja yang bisa sustainable gitu ke depannya. Jadi kita harap hubungan dengan anggota desa, dengan masyarakat desa juga terus berjalan dengan berjalannya prokja yang udah kita sampaikan gitu, walaupun kita udah nggak di desa itu lagi. Semoga bermanfaat, itu sih kita harapannya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Sefti Adelia, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk Unila TV.